Ya, ini tugas mendadak yang seharusnya bukan saya, tapi beruntung bisa masuk ke jadwal saya. Di kesempatan sekarang saya membawakan satu suta yang bernama Dania Suta. Artinya apa? Bukan arti sih. Dania itu nama orang. Jadi kalau di dalam suta, kalau dilihat di sebelah kiri, kanan atas, kisah pemerah susu. Tentu sudah dapat ditebak siapa itu Dania. Jadi Dania itu adalah saudagar pemerah susu. Karena makanya disebutnya sebagai kisah pemerah susu. Dia seorang suku Set, makanya disebut sebagai Setiputa, anak dari Set. Dan istrinya bernama Gopi, bukan Gapi, kalau Gapi itu ikan. Mempunyai 7 putra dan 7 putri. Dia bertempat tinggal di tepi Sungai Mahi di kerajaan Wideha. Dan dia mempunyai, nanti ini ada kaitannya, kenapa saya menyebutkan informasi ini, 30.000 ekor lembu dan 20.000 ekor sapi. Kalau di sini ada yang bisa melakukan appraisal, kurang lebih kekayaannya berapa banyak. 1 ekor sapi harganya berapa, 1 ekor lembu harganya berapa, nah coba dihitung. Kenapa ini menjadi satu hal, kisah pemerah susu ini masuk ke dalam suta? Buddha mengetahui bahwa Dania mempunyai benih kebudahan atau bisa mencapai kesucian. Dan pada saat yang bersamaan, Dania ini karena bertempat tinggal di tepi sungai, Buddha mengetahui bahwa pada saat akan dalam waktu dekat, sungai tersebut akan naik. Dan kalau tidak diingatkan, Dania beserta keluarganya akan meninggal. Nah, sehingga Buddha muncul di hadapan Dania ketika Dania dan keluarga sedang santai. Ya, kalau dia memiliki kekayaan seperti di bawah, ya tentu tinggal santai-santai. Dan Buddha munculnya itu bukan berjalan kaki. Buddha melayang di depan rumahnya dan langsung Dania melihat hal tersebut dan mengundang Buddha untuk turun. Jadi Buddha bukan sedang naik helikopter ya, tapi sedang melayang. Yang menarik di sini, ketika Buddha di kota Wesali untuk menuju ke Wideha, kenapa Buddha harus terbang? Bukan Buddhanya sombong, tetapi perjalanannya itu 1.500 km. Kalau berjalan kaki, mungkin bisa sih berhari-hari. Nah makanya Buddha terbang. Di sini Buddha ingin membantu menghindari banjir dan membantu Dania untuk mencapai tingkat kesucian pertama yaitu Sotapanna. Dan yang menariknya, suta ini berbentuk syair yang saling berbalas. Bukan satu arah, tetapi saling berbalas. Jadi nantinya Buddha memberikan saya gambaran, nanti dia akan dibalas sama Dania dan Buddha kemudian membalas jawaban dari Dania. Ini sangat jarang suta seperti ini. Ringkasan dari apa yang Buddha sampaikan di dalam suta ini adalah berupa kebahagiaan sebagai perumah tangga. Jadi di sini ada 6 poin kebahagiaan sebagai perumah tangga. Yang pertama, mempunyai pekerjaan dan rumah. Yang kedua, tidak ada gangguan dan kebutuhan tercukupi. Yang ketiga, istri yang telaten dan tekun. Di sini kenapa bukan masalah patriark cewek atau cowok ya, tapi karena ini kepada Dania, tentu yang dianggap sebagai kebahagiaan adalah pasangan atau lawan jenis Dania, yaitu adalah istrinya. Dan yang keempat, entrepreneur serta mempunyai keturunan. Jadi ternyata Buddha juga mensupport atau mengarahkan kita perumah tangga untuk bisa melakukan atau bisa sebagai seorang entrepreneur. Bukan sebatas sebagai karyawan atau bawahan. Dan yang kelima, memiliki banyak aset. Jadi tidak diharamkan jika kita berkeluarga, berusaha, bekerja, mengumpulkan banyak aset. Bukan merupakan suatu bentuk keserakahan. Beda ya, ini aset nih.
Jadi kita mengumpulkan. Dan kenapa? Nanti ada. Dan yang keenam, menjaga aset yang telah didapat. Ini ada kaitannya dengan Bawa Raja Suta. Masih ada yang ingat Bawa Raja Suta atau Wiaga Paja Suta? Yang tidak ingat angkat tangan. Saya tinggal lihat yang tidak angkat tangan siapa. Oh, semuanya. Bawa Raja Suta atau Wiaga Paja Suta, di situ ada 4 hal. Kalau perumah tangga ingin bahagia secara materi, dia harus ada 4. Disebut sebagai singkatan UAKSA. Utana Sampada, Araka Sampada, Kalyana Mita, sama Jiwikata. Di poin yang keenam, ini sama seperti yang kedua, Araka Sampada, menjaga. Bentuk syairnya seperti apa? Jadi dimulai ketika Buddha bertanya kepada Dania, "Dania, apa yang membuat engkau merasa bahagia pada saat ini?" Dania mengatakan, "Aku sudah terbebas dari kemarahan. Aku sudah memiliki semuanya." Nah, itu ditanya beberapa kali oleh Buddha. Dan kemudian Dania mengatakan, mempunyai pekerjaan dan rumah, ini kaitannya. "Aku telah memasak nasiku dan memerah sapiku. Aku berdiam dengan orang-orangku di tepi sungai Mahi. Rumahku beratap rimba, api telah menyala. Oleh karena itu hujanlah, oh awan, jika kau mau." Jadi di sini Dania malah nantang, mau hujan silakan. Saya sudah memiliki semua dan merasa aman. Dan Buddha menjawab, "Aku telah terbebas dari kemarahan, terbebas dari nafsu. Di malam hari aku berdiam di dekat tepi sungai Mahi, rumahku." Nah, di sini dalam sutta disebut tubuhku. Jadi rumah kita itu adalah sebetulnya tubuh kita. Bukan rumah secara harafiah, tempat yang mempunyai tembok, ada atap, ada pintu, ada jendela. Api nafsu telah padam, oleh karena itu hujanlah, oh awan, jika kau mau. Di sini Buddha ingin menyadarkan Dania bahwa apa yang dimiliki Dania itu adanya di luar, rumah tadi di luar. Dan Buddha mengatakan rumah yang sesungguhnya adalah tubuhnya sendiri. Dan apakah dia sudah terbebas dari kemarahan? Karena awalnya Dania bilang, "Saya sudah terbebas dari kemarahan." Tapi jika masih terikat dengan bentuk yang akan dimiliki berupa aset, berupa barang, apa yang terjadi jika ada pihak lain yang merusak bentuk tersebut? Jika ada seseorang yang merusak rumah Anda, rumah kita, apa yang Anda lakukan atau Anda merasa seperti apa? Biarkan saja, oh ini mah anicca, nggak apa-apa, bisa diperbaiki. Mobil kalau ada yang serempet, oh nggak apa-apa. Ada nggak yang seperti itu? Tidak ya. Tapi apa yang dilakukan? Nah, Buddha mengingatkan hal ini kepada Dania. Dan sebetulnya bukan Dania yang diingatkan, tetapi kita. Karena Dania adalah mewakili kita sebagai perumah tangga. Ini syair yang kedua. Tidak ada gangguan dan kebutuhan tercukupi. Lalat dan nyamuk tidak diketemukan. Wah, ini rumah yang bebas dari lalat dan nyamuk. Padang rumputku hijau karena rumputnya subur di tanah berpayah. Ternakku dapat bertahan jika hujan datang. Oleh karena itu hujanlah, oh awan, jika kau mau. Jadi mengatakan bahwa apa yang dimiliki sudah terjaga dengan baik. Buddha mengatakan, olehku sebuah rakit yang kuat. Sang jalan maksudnya adalah dhamma atau praktek yang sudah dijalani telah dibuat.
Aku telah menyeberangi banjir menuju Nibana. Tak ada lagi gunanya rakit itu. Oleh karena itu hujanlah, o awan, jika kau mau. Nah, di sini yang ditekankan bukan sebatas keamanan karena kita merasa terbebas dari bentuk gangguan yang ada dari luar. Lalat dan nyamuk itu kan pihak lain yang mengganggu kita. Tetapi apakah kita ketika melaksanakan satu bentuk praktik, kita masih terganggu dengan ritual atau praktek tersebut? Kalau iya, artinya belum. Nah, di sini Buddha menggambarkan bahwa ketika sesuatu sudah digunakan untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, harus bisa melepas. Tadi kan rakitnya dilepas. Sudah tidak ada gunanya rakit kalau kita sudah mencapai tujuan. Nah, yang dicapai dania hanya sifatnya sementara. Mungkin kalau kita membaca sekilas, ini maksudnya apa ya? Nah, tidak ada makna yang tersampaikan. Nah, makanya itu Buddha menjabarkan apa yang dimaksud oleh dania ini. Jadi ini adalah ungkapan perumah tangga kalau tidak ada gangguan dan semua kebutuhan tercukupi. Tapi diterjemahkan oleh Buddha bahwa sesungguhnya ketika kita sudah memiliki bentuk-bentuk apa yang kita inginkan, terus apa lagi? Bukan berhenti di sana. Dan yang ketiga, istri yang telaten dan tekun. Gopi istriku bukanlah orang sembarangan, dan dia patuh padaku. Sudah lama dia tinggal bersamaku dengan bahagia. Mengenai dirinya, aku tidak mendengar apapun yang jahat atau kurang baik. Dan di sini Buddha mengatakan, pikiranku patuh dan terbebas dari nafsu. Amat lama sudah pikiran ini terlatih dan terkuasai dengan baik. Maka kejahatan tidak ditemukan di dalam diriku. Pesan Buddha sama, bahwa terkadang kita mencari sesuatu sempurna dari luar, pasangan. Di sini digambarkan sebagai pasangan. Nah, Buddha mengingatkan bahwa sesungguhnya pikiran kita yang harus dijaga. Ketika pikiran terjaga, maka otomatis bentuk kejahatan tidak kita rasakan. Mungkin kita merasa kalau melihat seseorang yang berpakaian kurang baik, kita merasa, wah ini orang akan melakukan sesuatu yang kurang baik kepada saya. Pikiran kita akan yang bermain di sana karena melihat yang menurut kita kurang baik. Padahal belum tentu. Tapi ini yang Buddha sampaikan, bagaimana cara kita melatih pikiran kita. Jadi terkadang pikiran ini merupakan seorang penulis cerita yang baik. Seperti kalau malam hari jendela terbuka, tiba-tiba gorden yang berwarna putih bergerak-gerak. Dan lampunya itu agak padam, tidak terlalu terang. Apa yang muncul di pikiran kita? Wah, ada makhluk berbaju putih yang bergerak-gerak. Nah, itu kan permainan pikiran kan. Pas lagi tidur ada suara bunyi seperti tapak kaki di rumah kita. Kita berpikir ini ada makhluk yang terlihat atau tidak terlihat. Padahal ternyata itu adalah bunyi jam. Karena ketika malam suara jam itu akan seperti terdengar dengan jelas. Nah, hal-hal yang seperti itu. Karena itu Buddha mengatakan, pikiranku patuh dan terbebas dari nafsu. Yang keempat di sini, entrepreneur dan mempunyai keturunan. Dania, aku adalah majikan bagi diriku sendiri dan aku menyokong diriku sendiri. Nah, ini kan menggambarkan sebagai seorang entrepreneur kan, tidak tergantung dengan pihak luar, mengandalkan dirinya sendiri.
Putra-putraku semuanya sehat, mengenai mereka aku tidak mendengar apapun yang jahat. Kalau Buddha mengatakan, aku bukanlah pelayan siapapun. Dengan tercapainya tujuanku kebudahan, aku berkelana di dunia. Tidak lagi aku perlu melayani. Ada yang tahu gak apa yang ingin Buddha sampaikan sebetulnya di dalam syair ini? Saya kasih clue. Ketika Siddhartha mendengar Yasodhara melahirkan seorang putra, diberi nama apa terhadap putranya? Yang artinya belenggu. Ada gak di sini yang punya anak namanya Rahula? Atau rencana mau kasih namanya Rahula? Kenapa Siddhartha memberi nama Rahula kepada anaknya? Mungkin hanya beliau yang menyadari bahwa ini akan membentuk satu ikatan. Ikatan yang membuat beliau tidak akan dapat mencapai kebudahan. Tetapi apakah kita menyadari hal yang sama sebetulnya terjadi pada kita? Kita merasa sebagai seorang entrepreneur bisa semua tergantung oleh diri kita sendiri. Tidak ada pihak lain. Tapi apakah yakin bahwa hanya diri kita bisa merasa aman dan nyaman? Dan putra-putranya semuanya sehat. Jika Anda pernah mengingat sutta yang pernah saya utarakan di sini, yang berjudul Pia Jatika Sutta, terlahir dari yang disayangi. Masih ada yang ingat? Kok nggak ada yang ingat semua ya? Bahwa sesungguhnya dalam Pia Jatika, ini hampir mirip soalnya, jadi saya perlu mengutip. Ketika kita menyayangi seseorang, baik pasangan, baik keturunan, apa yang terjadi ketika mereka meninggal dunia? Ya, sedih, kecewa. Kenapa? Ya. Nah. Jadi sebetulnya kita mempunyai ketergantungan. Kebahagiaan kita semu kalau mengatakan bahwa saya seorang entrepreneur tidak tergantung siapapun. Tapi ketika suatu kejadian menimpa bukan dirinya, tetapi orang yang di sekelilingnya, dia bisa menderita. Seperti tadi, dia menyebutkan sini kata kuncinya, putra-putraku semuanya sehat. Apa yang terjadi jika putranya meninggal dunia? Dia akan terguncang. Walaupun dia mengatakan, aku adalah majikan bagi diriku. Dan sesungguhnya dia bukan majikan. Karena masih terkondisi oleh orang-orang, terutama ikatan keluarga yang di sekelilingnya. Nah, ini yang Buddha ingatkan. Aku bukanlah pelayan siapapun. Jadi apa yang Buddha lakukan sudah tidak terkondisi. Ini makna dari syair ini ya. Nanti kalau ada yang mau tahu makna lebih detailnya boleh dicari Daniya Sutta. Di sini memiliki banyak aset. Aku memiliki banyak sapi jantan muda dan sapi jantan kecil, juga banyak sapi betina kecil dan calon induk, serta seekor sapi jantan dewasa yang merupakan pemimpin kelompok itu. Jadi Daniya ingin menunjukkan kepada Buddha seberapa kayanya beliau. Buddha mengatakan, aku tidak memiliki sapi jantan muda atau sapi jantan kecil, tidak juga sapi betina kecil atau calon induk, ataupun sapi jantan dewasa yang merupakan pemimpin kelompok itu. Nah, ini sebetulnya sama, kita diingatkan kembali seperti syair yang sebelumnya. Setelah terkumpul semua, lalu untuk apa? Nah, ini pertanyaan pertama. Atau yang pertanyaan kedua, ketika sudah dikumpulkan,
ada yang hilang sebagian, sedikit atau banyak dari apa yang sudah dikumpulkan. Apa yang terjadi pada diri kita? Nah, bisa sedih lagi kan, kecewa. Nah, ini yang masih terkondisi. Jadi dari beberapa syair ini kata kuncinya terkondisi. Dan di sini bukan berarti, oh Romo kalau gitu nggak perlu kumpulin aset dong. Seperti yang pertama Romo bilang kumpulkan aset. Mendingan saya jadi Buddha, tidak perlu kumpulkan aset. Kalau Anda sudah menjadi Buddha. Sekarang siapa di sini yang sudah menjadi Buddha? Belum kan? Kumpulkan aset dulu seperti Dania. Siapa tahu nanti kita ketemu dengan Buddha baru kita ingat, oh ada syairnya ini. Nah, jadi ini yang mungkin sebagian orang ketika aset sudah dikumpulkan. Jadi saya pernah memberikan contoh juga di sini. Kalau kita punya 1 juta, kita memberikan 100.000. Merasa berkurang enggak? Enggak dong, kan banyak. Berkurang ya? Oke, saya naikkan sedikit. Kalau kita punya 100 juta, kita hilang 100.000. Berasa enggak? Ini berasa itu enggak. Oh saya naikin lagi lah, 1 miliar hilang 100.000, berasa enggak? Enggak ada apa-apanya kan? Kenapa? Nah, tapi ketika dari 1 miliar mulai hilang 50 juta, 100 juta, 300 juta, apa yang terjadi? Nah, mungkin ketika bertahap kecil kita tidak terkondisi, merasa oh nggak apa-apa, resiko. Tapi ketika mulai menaik kerugian, masalah bertingkat, baru kita merasakan tadi, stres tadi. Nah, ini juga Buddha mengingatkan Dania dengan cara yang lain ya. Kalau kita yang membaca syair ini kembali, kita akan bingung, Buddha ingin menyampaikan apa sih sebetulnya? Dan ini syair yang ke-6. Menjaga aset yang telah didapat. Pancang telah ditegakkan dengan kokoh, tali-talinya terbuat dari rumput manja baru dan dipintal kuat. Bahkan sapi-sapi muda pun tidak dapat mematahkannya. Jadi di sini dipakai untuk membuat kandang. Dan di sini Buddha mengatakan, setelah mematahkan segala belenggu bagaikan seekor banteng, sebagaimana seekor gajah telah mematahkan tanaman rambat, putih lata, maka tidak akan ada lagi kelahiran bagiku. Nah, jadi yang sesungguhnya selain kalau memang sini aset sudah dijaga, yang merasa tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Nah, Buddha mengingatkan harusnya ini ada tujuan lagi yang harus dicapai, yaitu tidak adanya kelahiran kembali. Kalau kita membaca yang syair Buddha ini, kalau tidak saya bantu jelaskan, mungkin kita bingung, ini Buddha mau ngapain ya? Kok berbalas pantun? Enggak, soalnya enggak ada kata cakep gitu ya. Tapi kok ini agak sulit diterjemahkan. Nah ini, saya bantu untuk menerjemahkannya, tapi bukan saya menerjemahkan dari, saya membaca seluruh sutanya dan ini yang saya sarikan. Jadi Buddha mengingatkan kembali tujuan akhir kita. Bukan tujuan akhir, tujuan utama kita. Karena itu kembali saya mengajak Anda mengingat apa yang pernah saya utarakan di depan sini. Yang terdapat dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, syair yang tidak pernah atau terkadang jarang dibacakan. Ada nggak di sini Buddha Nusatinya? Ada. Tapi ada syair yang di situ terputus syairnya. Tadi bacanya apa? Kalau Buddha Nusati, iti piso bagawa budang bagawanta. Apa? Sampai mana syairnya?
Nutaro Purisa Damasarati. Nah, selesai di situ kan? Apakah hanya sampai sana Buddha Nusati? Coba cari-cari, langsung googling. Buddha Nusati memang sependek itu. Saya mengingatkan kembali supaya kita dapat mengingat tujuan utama kita, seperti pertanyaan yang disampaikan Mahanama terdapat dalam Mahanama Sutta. Buddha, saya waktunya makin dekat, akan meninggal. Bagaimana memastikan saya tetap berada di dalam Dhamma atau saya tetap menujunya ke arah Nibbana? Dan di sana Buddha mengingatkan kembali seperti sebuah pohon yang mengarah ke arah timur, dan ketika berkembang, timur itu karena ke arah matahari, dan ketika berkembang dia akan mengarah ke timur, mengarah ke timur, mengarah ke timur, dan ketika pohon itu rapuh, pohon itu akan jatuh ke arah, nah, saya kaitkan dengan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Di sana ada 3 syair supaya dapat mengarahkan kita tetap ke arah timur. Romo, Mahayana dibilangnya ke arah barat, kenapa Romo ke arah timur? Arah barat Sukawati. Enggak, timur ini perumpamaan, tujuan utamanya Nibbana. Yang terdapat syair, Budang Jiwitang, Dhamma Budang Jiwitang Yawa Nibbanang Saranang Gacami. Damang Jiwitang Yawa Nibbanang Saranang Gacami. Sanggang Jiwitang Yawa Nibbanang Saranang Gacami. Nanti Anda cari syair itu. Itu terdapat dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Yang artinya, aku berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha hingga tercapainya Nibbana. Nah, ini sebagai peneguhan kita, dan di sini dengan berakhirnya syair ini, Dania merasa bahagia. Dia merasa terjawab semua apa yang dipikirkan dia, sifatnya semu, tapi ketika bertemu dengan Buddha seolah-olah menemukan jalan. Namun kemudian tiba-tiba turunlah hujan deras yang membanjiri segala permukaan, segala tempat dan celah. Ketika mendengar gelegar badai itu, Dania mengucapkan kata-kata berikut ini. Amat besar, sungguh besar keuntungan yang telah kita peroleh karena dapat bertemu dengan Sang Buddha yang Maha Tahu. Kepada Yang Mulia kami datang untuk berlindung. Oh yang Maha Melihat, jadilah pelindung kami. Baik istri maupun aku akan patuh kepada Yang Mulia dalam ajaran Sugata. Yang dinanti-nantikan kami akan menjalani kehidupan suci. Setelah mengatasi kelahiran dan kematian, kami akan mengakhiri penderitaan. Ini adalah ungkapan bahwa Dania memperoleh pencerahan. Dan karena menyadari hal ini, diceritakan sebagai lanjutan, beliau dan keluarganya terselamatkan dari banjir bandang. Seperti yang sekarang terjadi di Sumatera Utara, sedikit di Sumatera Selatan, dan di Sumatera Barat, serta di Kepulauan Nias. Jika Anda menemukan berita pengumpulan dana dari lembaga yang terpercaya, segera bantulah mereka. Namun dari syair ini ada yang mencoba mengcounter Mara. Kemudian Mara muncul untuk menggoda Buddha. Jadi Mara ini masih iseng, masih mau goda-goda Buddha. Walaupun dulu Siddhartha digoda oleh Mara ya. Dia yang memiliki anak bergembira karena anak itu. Nah, tadi Anda sudah mengetahui bahwa di Piajatika Sutta terlahir dari yang disayangi. Terkadang ketika kita mempunyai anak, kita bahagia. Tapi kita akan menderita ketika mereka tiada atau terpisah dari kita. Begitu juga dia yang memiliki ternak pun bergembira
karena ternaknya. Kegembiraan manusia ada pada elemen keberadaan indra atau upadi, raja. Maka dia yang tidak memiliki upadi tidak memiliki kegembiraan. Nah, semata-mata jika kita tidak mengenal ajaran Buddha, yang tadi saya katakan semu, kita memiliki pasangan, memiliki keturunan, memiliki aset, kita merasa gembira. Tetapi ini yang Buddha ingatkan kepada Dania, ini sifatnya semu. Dan Buddha menjawabnya, dia yang memiliki anak mempunyai kesedihan karena anak itu. Yang sudah punya anak siapa? Nah, saya punya anak nih. Kalau anaknya sakit demam, sedih gak? Galau gak? Nah, kesedihan kan? Dia yang memiliki ternak mempunyai kesedihan karena ternaknya. Tadi, kalau ternaknya sakit, ternaknya meninggal, upadilah penyebab penderitaan manusia. Jadi karena indera kita, keberadaan indera. Tetapi dia yang tidak memiliki upadi, tidak memiliki penderitaan. Nah, tapi di sini tolong dibedakan ya. Kita yang masih memiliki adanya keberadaan nafsu indera sebagai perumah tangga, ini yang kita sadari. Kita berlatih untuk dapat mengurangi hal tersebut. Jadi yang sekarang kita jalani sebagai perumah tangga, ya jalani semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jangan berpikir, oh Romo saya mau jadi kayak Dania, langsung jadi sotapana. Nah, tapi sudah ada landasannya belum? Seperti tadi kan Buddha, aku adalah pelayan bagi diriku sendiri. Nah, kalau kita sudah menjadi Buddha boleh, kita lepas semua. Tapi yang belum, laksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Berikut atau sekian dari yang saya sampaikan, kisah pemerah susu Dania Sutta dari 6 syair. Semoga dapat membawa satu bentuk pengetahuan yang baru bagi ibu dan bapak sahabat Dhamma sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo atas Dhamma Desananya. Kita akan buka pertanyaan, sesi tanya jawab. Boleh Romo? Oke. Bapak Ibu, selesai sudah Dhamma Desana dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab seperti biasa kita akan buka dengan 2 metode, bertanya langsung ke Romo atau nanti dengan bisa WhatsApp ke WA admin. Nanti nomornya akan dipampang di sebelah sana. Baik, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh petugas. Pada petugas kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan kembali lagu Bijaksanalah pada halaman 67. Bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai, demikianlah para bijaksana takkan terpengaruh celah dan puja. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hati.
semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosa ku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Kita ulangi lagi dari Awija. Awija, sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosa ku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan, guru dewa dan manusia. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari yang Bapak Ibu bisa langsung ke depan. Apakah ada yang ingin langsung bertanya jawab pada Romo? Kami masih punya waktu untuk bertanya. Oke, boleh Ci, silakan. Selamat malam Romo, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang saya mau tanyakan adalah mengapa tadi yang disarankan Buddha itu kita menjadi entrepreneur, sedangkan sekarang kan ada beberapa profesi. Nah, yang kedua adalah karena Dania dilihat sama Sang Buddha itu adalah calon Sotapanna, maka dia memberikan saran seperti yang kira-kira bisa ditangkap. Kalau kita sebagai umat awam mungkin masih agak jauh. Saya nggak tahu mungkin yang lain, tapi kalau saya mungkin masih jauh untuk level Sotapanna. Nah, bagaimana kita menyelaraskan pemikiran kita sehingga tadi kita tetap harus mempunyai aset, ya. Tetapi kita itu tidak bisa terikat. Sedangkan bagaimana ya caranya untuk meningkatkan semua harta-harta yang kita miliki kalau kita terlalu cepat untuk terlalu cepat untuk ya udah kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayaknya terlalu rileks gitu. Kadang-kadang dalam karier pun kan kita begitu. Kalau terlalu cepat akhirnya tidak berupaya, tidak semaksimal mungkin gitu. Terima kasih Romo.
Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang tadi gambarannya Buddha bisa menyarankan entrepreneur bukan secara langsung. Tapi kebetulan Dania mengatakan dia adalah majikan bagi dirinya sendiri. Jadi itu adalah bentuk sebagai seorang entrepreneur pada zaman Buddha. Dan ini sangat banyak. Sehingga Buddha juga menggambarkan mendukung. Mendukung sesungguhnya untuk mendukung apa? Orang-orang yang mempunyai bebas secara finansial tidak terganggu ketika melakukan satu bentuk praktek. Terutama apa? Yang paling gampang. Praktek yang paling gampang Anda lakukan setiap habis kebaktian juga ada. Apa? Dana. Nah, karena itu tadi Buddha menggambarkannya seperti itu. Itu yang tidak langsung ya secara entrepreneur, oh kamu harus jadi seorang entrepreneur, tidak. Tapi kehidupan Dania menggambarkan seorang entrepreneur. Dan pertanyaan yang kedua, supaya kita tidak ngoyo ya dalam mengumpulkan aset, bagaimana tadi. Kalau kita sudah terbebas secara finansial atau merasa cukup dan kita dapat melakukan praktek, ini akan jauh lebih baik daripada kita mau praktek berpikir, saya makan aja masih susah. Mau dana masih mikir-mikir. Ini kalau saya dana sekarang nggak sampai akhir bulan. Nah ini akan membuat satu bentuk keterbatasan bagi diri kita. Dan karena itu bukan berarti kalau Anda masih ingat dengan topik yang pernah saya bawakan. Bolehkah kita menjadi kaya? Karena umat Buddha banyak yang mengatakan, loh, menjadi seorang Buddha atau umat Buddha tidak melekat. Tolong dibedakan, menjadi kaya, kalau sudah super kaya, dia tidak melekat. Tadi, kalau punya uang 1 M, hilang 100.000, oh, biarinlah, xiao qian, uang kecil. Nah, seperti itu. Ada satu bentuk gambaran. Ketika seorang petani datang untuk mendengarkan Dhamma Desana. Jadi Buddha ketika akan berdhamma desana tahu bahwa akan ada satu orang yang terlambat. Buddha tidak memulai Dhamma Desananya. Menunggu sampai orang itu datang. Dan akhirnya datang seorang petani yang baru selesai bekerja. Dan ketika dia datang, apa yang dilakukan Buddha? Buddha meminta Ananda, muridnya, hai muridku, berilah petani tersebut makanan. Selesai petani itu makan, mungkin orang berpikir semua, wih, ini petani ini punya hubungan apa nih sama Buddha? Buddha sampai menunda untuk ceramah. Setelah petani itu selesai makan, baru Buddha berceramah. Dan ketika ditanya, kenapa hal itu dilakukan oleh Buddha? Jawaban Buddha simpel. Ketika seseorang kelaparan, dia tidak dapat menerima pengetahuan. Nah, balik hubungannya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kalau kita kekurangan, bagaimana kita mempunyai pengetahuan? Bagaimana kita melakukan praktik? Nah, karena itu harus punya semangat untuk bisa terbebas. Untuk melakukan terbebas, untuk melakukan apa? Praktik. Kalau tidak kita mikir-mikir mau praktik. Dimulai dari yang gampang. Bukannya gampang, yang sering dilakukan. Dana. Kalau kita mau berdana aja masih berpikir, wah ini berkurang gak ya yang saya miliki? Ini akan mengganggu gak ya ekonomi saya, keluarga terutama. Tadi saya malah mengajak Anda semua untuk bisa berdana ke saudara-saudara kita di Sumatera. Nah, ada gangguan-gangguan seperti itu muncul. Tapi kalau sudah kita merasa cukup, ini beda ya ukurannya kita semua di antara semua orang yang hadir di sini, tarafnya bisa berbeda-beda pengertian cukupnya tadi. Nah,
Kalau ada yang merasa dia cukup, ya sudah. Cukup makan, cukup tidur, kalau mau beli Porsche cukup uangnya, mau beli rumah di Pik 2 cukup, itu. Nah itu dia berkecukupan. Nah, udah dia tidak punya masalah untuk apapun. Seperti saya baru follow satu Instagram, wah ini Romo main Instagram juga, bukan main ya, cari info. Ada seorang anak yang berusia 19 tahun, anak Indonesia yang bernama Sulianto. Dia seorang miliarder dari cryptocurrency. Kekayaannya mungkin, saya nggak tahu ya kekayaannya belum disebut, saya belum cari informasinya, tapi ada satu yang menarik dari podcastnya. Dia terlihat naik MRT pakai kaos biasa, kemudian di satu podcast dia ditanya, wah orang ngira lu cuma pakai kaos 50.000 naik MRT apa segala macam. Terus dia bilang, coba kamu lihat, diangkat kaosnya, dilihat mereknya nih. Harga kaos saya berapa? Ada yang tahu harga kaosnya berapa? Nah tuh ternyata ikut juga nonton. Tahu itu tepat 10 juta. Nah, terus di lain kesempatan, dia juga mengutarakan, dulu kalau mau makan, dia mikir dulu. Perlu beli apa enggak ya? Mahal apa enggak ya? Murah apa enggak ya? Terus dia mengatakan, sekarang otak dia mau makan apa diambil, makan, langsung pesan. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus menjadi seperti dia, tidak. Disesuaikan dengan kemampuan potensi diri kita masing-masing. Nah, jadi kemampuan ngoyo atau tidak sebetulnya tergantung daya berpikir dan daya survival masing-masing individu. Jadi kita tidak bisa harus memaksakan, kamu kurang, harus segera. Nanti kita akan ketemu cerita nelayan dan pengusaha. Ada yang pernah dengar? Yang katanya pengusaha bilang, wah kamu harus kembangkan nih cara menangkap ikannya begini. Terus supaya apa? Supaya kamu bisa beli kapal. Setelah beli kapal apa? Bisa menangkap ikan lebih banyak. Setelah itu ngapain? Kamu bisa punya rumah, punya bunga. Setelah itu mau ngapain? Kamu bisa bersantai. Tinggal nelayan itu langsung bilang, loh memang kamu nggak lihat apa yang saya lakukan sekarang? Ngapain? Bersantai. Ya kan? Nah itu bisa banyak plot twistnya. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing. Tapi satu hal yang dari semua cerita tadi, terutama cerita Buddha, adalah kita harus berkecukupan untuk pengetahuan kita. Pengetahuan ini akan membentuk satu kebijaksanaan dalam diri kita. Tanpa pengetahuan, kita akan minim kebijaksanaan. Bukan tidak punya tetapi minim. Nanti Anda coba cari di YouTube channel Wihara Pluit Dharma Suka. Saya pernah membawakan topik pengetahuan dan tidak berpengetahuan. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Bapak Ibu masih ada waktu, masih ada yang mau bertanya? Saya kasih satu kesempatan. Oke, jika tidak mungkin kita akhiri sesi tanya jawab ini. Romo, apakah ada kata penutup atau kesimpulan? Ada 2 dan mungkin makan waktu 1 jam lagi. Diizinkan nggak Bapak Ibu? Oke, silakan Romo. Yang pertama, Anda mungkin masih mengingat cerita seorang pemuda yang bertanya kepada Buddha, terdapat dalam Subha Sutta. Jadi malam ini banyak sutta ya. Daniya Sutta, Piyajatika Sutta, Bawa Raja Sutta atau Yagapaja Sutta. Kemudian saya menyebutkan Mahanama Sutta. Nanti kalau itu Anda rajin catetin, nanti Anda baca, coba cari. Ini sangat menarik sutta-sutta ini. Sutta-sutta yang saya berikan kepada Anda
Kalau saya tertarik, saya yakin Anda pasti tertarik. Kenapa? Karena Anda sekarang sedang mendengarkan suta-suta itu. Jadi Anda tertarik pastinya. Dan suta satu lagi adalah Subha Suta. Nama lain sutanya apa ya? Saya lupa namanya. Subha Suta itu ada nama lainnya. Subha Suta itu adalah subanya nama orang. Dia bertanya kepada Buddha 7 pertanyaan. Dan saya selalu mengulang pertanyaan yang ke-7. Buddha, kenapa kok ada manusia yang terlahir bijaksana dan minim kebijaksanaan? Dan Buddha, nama lain Subha Suta itu Culakama Vibhanga Suta. Baru ingat saya. Buddha mengatakan mereka yang terlahir dengan kebijaksanaan yang baik karena pada masa kehidupan lampaunya banyak bertanya. Wah, pada mengerti kan? Mereka yang terlahir dengan kebijakan yang baik pada masa sekarang, karena pada masa kehidupan lampaunya banyak bertanya. Jadi, kalau yang pada sekarang kurang bijaksana, karena pada masa kehidupan lampaunya minim bertanya. Nah, silakan Anda mau pilih yang mana? Mau kebijaksanaannya yang cukup atau yang minim? Nah, itu terdapat dalam Culakama Vibhanga Suta atau nama lain dari Subha Suta. Romo nggak percaya, silahkan cari googling. Sekarang Anda punya smartphone, nah tinggal cari. Ya itu ya, semoga nanti bukan hanya dengan saya, dengan siapapun pembicara atau yang bisa membawakan narasumber, merupakan satu bentuk kesempatan Anda untuk bisa lebih bijaksana dengan bertanya. Dulu saya adalah rival dari mendiang Pak Cornelis Wawor. Ada yang ingat di sini? Kenapa? Setiap kali beliau bicara, setiap kali itu pula saya mengangkat tangan. Sampai beliau ingat saya, sampai saya bertemu dengan beliau ketika beliau pensiun di perpustakaan Perpustakaan Narada di Wihara Dhamma Cakajaya, beliau masih mengingat saya. Ya, karena setiap kali, pokoknya beliau diundang di wihara tempat saya datang, yaitu nanya-nanya terus. Sampai sebelum saya baru ngangkat tangan, dia bilang, kamu bisa gak jangan bertanya lagi? Ya, karena ini kesempatan saya. Dan satu pertanyaan yang saya pernah tanyakan ke Pak Wawor yang tidak dijawab oleh beliau. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu karena saya belum cerita. Ada yang pernah ingat nama atau kata Muchalinda? Ada yang ingat Muchalinda? Dari 7 minggu Siddhartha menjadi Buddha. Salah satu dari minggu tersebut, Siddhartha ketika menjadi Buddha sedang menikmati kebudahannya, tiba-tiba turun hujan dengan deras. Dan pada saat itu ada seekor ular kobra yang demikian besarnya, yang beliau menyediakan tubuhnya sebagai tempat Buddha duduk, dan kemudian kepalanya menjadi payung. Itu yang bernama ular kobra yang bernama Muchalinda. Nah, pertanyaan saya simpel kepada Pak Wawor. Pak Wawor, itu ular kobra? Iya. Saya bertanya, tulang belulangnya ada di mana? Make sense gak pertanyaannya? Logika kan? Sekarang hanya ditemukan anaconda, sejenis ular sanca yang mempunyai tubuh demikian besar, adanya di Brazil dan di Borneo, Kalimantan. Kalau dikatakan itu adalah ular kobra yang demikian besar, Buddha tingginya kurang lebih 2-3 meter, 2 meter lebih lah. Nah, pertanyaan saya simpel kepada Pak Wawor, di mana tulang ular tersebut? Wah, beliau langsung marah-marah kepada saya. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sampaikan,
terkait dengan suta ini atau Dania Suta. Gambaran pertama dari Dania, syair-syair Dania, menggambarkan tujuan kita sebagai perumah tangga. Tadi entrepreneur, memiliki banyak aset, ada pasangan yang telaten, yang dapat menjaga, dan 3 yang lainnya. Tetapi pesan Buddha adalah mengingatkan kembali tujuan kita terlahir sebagai manusia. Nah, tolong dibedakan. Dania adalah posisi kita sekarang sebagai perumah tangga, mengoptimalkan. Kalau Dania bisa sampai mengumpulkan aset demikian banyak, menjaga asetnya, ini pesan-pesan untuk kita sebagai perumah tangga. Dan kalau kita sudah melakukan praktek mengumpulkan banyak parami, tujuan selanjutnya adalah tujuan utama kita, nibbana. Ini baru Anda mengingat pesan-pesan Buddha. Nah, jadi ada 2 pesan di sana. Jangan langsung ngambil kesimpulan, oh tidak melekat, kita harus lepas saja semua. Sampai pada beberapa waktu yang lalu, saya beserta istri saya mengikuti penyegaran perkawinan yang memberikan testimoni sampai langsung bilang, saya mau function suami saya. Nah, siapa di sini yang mau function pasangannya? Belum ada. Nah, jadi latihannya tergantung posisi. Jadi hati-hati, belajar dhamma hati-hati. Jangan sampai satu suta lagi. Wah, ini banyak suta nih Romo, pusing saya. Alagadu Pamasuta. Kisah tentang ular air. Jadi kalau mau menangkap ular, bagian mana ular yang harus ditangkap? Ekor. Benar, ekor. Tapi akibatnya apa? Dipatuk. Jadi memang harus kepala. Dhamma itu seperti ular. Jadi bukan saya mengatakan nih, ini Buddha. Nggak percaya? Baca Alagadu Pamasuta. Langsung cari Alagadu Pamasuta. Kisah tentang ular air. Di situ ada 2 atau 3 cerita. Yang satu ini cerita tentang ular ini. Nah, jadi Dhamma harus hati-hati dipelajari, hati-hati dipraktikkan. Jangan karena ada label Buddha, wah ini ajaran Buddha. Pelajari dahulu. Praktek, perhatikan dulu. Ini untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan orang lain, atau kedua-duanya. Kalau kita sedang berpraktek, orang lain bahagia, kita menderita, ini ada yang salah. Kita bahagia, orang lain menderita, masih ada yang kurang tepat tuningnya, kayak muter radio transistor yang lama. Tapi ketika bahagia dua-duanya, nah ini cocok nih. Oh, jadi muncul pertanyaan. Waktunya udah mau habis. Tidak diberikan ke anaknya. Kalau dilihat sebagai orang tua, benar atau tidak, bijak atau tidak tindakan seperti itu. Saya serahkan kembali ya kepada orang tua yang di sini. Jadi orang tua sudah mengumpulkan banyak aset, suatu ketika wasiatnya diberikan kepada yayasan atau foundation, yayasan amal, bukan ke anaknya. Bijak atau tidak. Nah, jangan ngambil kesimpulan sementara. Kita cari tahu dulu bagaimana orang tersebut mendidik anaknya, tadi balik lagi, pengetahuan. Tadi, cerita si Suli tadi, dia datang ke mamanya, yang anak usia 19 tahun, kata dia ya, saya hanya baca ceritanya, "Mah, saya nggak mau kuliah. Uang kuliah yang sudah disiapkan,
saya pinjam. 48 juta dipinjam oleh dia, si Suli. Istilahnya pinjam, karena dia niatnya akan mengembalikan kepada mamanya. Dia mengikuti beberapa training, dan sekarang hasilnya terbukti. Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi, tergantung. Jackie Chan, semua kekayaannya diserahkan ke foundation. Bill Gates beserta istrinya membuat Melissa Foundation, kekayaannya dituangkan ke sana semua. Anaknya dapat gak? Saya yakin ada, cuman gak besar. Tapi cukup untuk pengetahuan anaknya. Dan anaknya sudah mempunyai cukup. Kalau kita di Indonesia, mungkin sekilas dari informasi, anaknya Menteri Keuangan yang sekarang, Purbaya. Anaknya baru usia 20-an, tapi sudah mempunyai kekayaan 1 miliar. Dari transaksi saham dan cryptocurrency. Nah, tergantung. Kan dia bisa, seperti pepatah mengatakan, jangan berikan ikan, tapi berikan kail. Tapi ada pepatah yang baru kan, waktu yang banjir Jakarta, bukan ikan dan kail yang diberikan, kolamnya yang diberikan. Banjirlah Jakarta. Kan muncul kan istilah itu. Nah, seperti itu Pak ya. Saya harap ini yang pesan yang kedua yang tersampaikan. Jadi Dania, ini pesan kita, pesan untuk kita sebagai rumah tangga, dan pesan Buddha untuk kita berpraktek dan mengingatkan kembali tujuan utama kita dilahirkan. Tadi, baca kembali Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Anda boleh cari Budang, Damang, Sanggang, Jiwitang, Yawa, Nibanang, Saranang, Gacami. Aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga hingga tercapainya Nibbana. Demikian yang bisa saya berikan. Salam dalam Dhamma, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah sesi tanya jawab dan juga Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Romo Kresno. Kami segenap panitia wihara dan juga umat berterima kasih kepada Romo. Baik, Bapak Ibu, kini sudah